Materi ekonomi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional seperti PDB, PNB, dan pendapatan per kapita memiliki pengaruh terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sebab pendapatan nasional tersebut menjadi indikator tingkat kemakmuran suatu negara. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sama-sama suatu kondisi yang menunjukkan peningkatan pendapatan nasional, baik PDB, PNB, maupun pendapatan per kapita. Namun, dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi tidak memperhitungkan jumlah penduduk, sedangkan pembangunan ekonomi dengan memperhitungkan jumlah penduduk. Dan juga dalam pertumbuhan ekonomi tidak mempertimbangkan pemerataan pendapatan, sedangkan dalam pembangunan ekonomi dengan mempertimbangkan pemerataan pendapatan. Jadi, pertumbuhan ekonomi sifatnya kuantitatif, sedangkan pembangunan ekonomi sifatnya kualitatif karena pembangunan ekonomi juga memperhatikan perubahan struktur ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi hanya fokus pada kenaikan pendapatan saja tanpa mempertimbangkan jumlah penduduk dan pemerataan pendapatan, sedangkan pembangunan ekonomi hanya fokus pada proses perubahan struktur ekonomi berkelanjutan dengan memperhitungkan jumlah penduduk dan juga pemerataan pendapatan. Menghitung laju pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan pendapatan nasional. Biasanya, pendapatan nasional yang digunakan adalah nilai produk domestik bruto atau nilai PDB. Karena PDB adalah nilai total hasil produksi yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara. Sehingga rumus menghitungnya adalah PDB tahun dihitung dikurangi PDB tahun lalu dibagi PDB tahun lalu dikali 100%, maka akan diketahui pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Adapun teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi pertama kali dicetuskan oleh para tokoh ekonomi klasik. Yang pertama adalah Adam Smith. Beliau menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk. Teori lain disampaikan oleh David Ricardo yang tidak lain adalah mahasiswa dari Adam Smith. David Ricardo menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan stagnan jika ada pertambahan penduduk dan akan menurunkan tingkat upah. Teori lain pun disampaikan oleh Thomas Robert Malthus. Beliau mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan pertambahan penduduk dalam jumlah yang besar maka akan mengakibatkan kekurangan pangan. Selanjutnya, ada juga teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi yang dicetuskan oleh para tokoh ekonomi neoklasik, yaitu yang pertama, Schumpeter. Beliau mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terjadi jika ada kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Selanjutnya disampaikan juga oleh Harold Domar bahwa pertumbuhan ekonomi akan terjadi jika ada pembentukan modal atau investasi. Dan tokoh yang ketiga adalah Robert Solow dan Trevor Swan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terjadi jika ada tabungan modal, tenaga kerja, dan juga teknologi. Dalam teori pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh para tokoh ekonomi klasik dan neoklasik, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila ada pertambahan jumlah penduduk, ada kepemilikan modal, dan ada pemanfaatan teknologi. Teori lain disampaikan oleh seorang tokoh ekonomi historis bernama Walt Whitman Rostow. Ia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi dalam 5 tahap. Tahap yang pertama ada pada masa tradisional. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi ditunjang oleh kegiatan ekonomi masyarakat yang masih menggunakan teknologi yang sederhana, sehingga produktivitasnya pun rendah dan masyarakat masih berfokus pada hasil pertanian. Pada tahap kedua, yaitu pada masa transisi atau pre-take-off.
Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi ditunjang oleh kegiatan ekonomi masyarakat yang sudah mulai berpikir untuk mengalami kesejahteraan, sehingga ada pemikiran-pemikiran baru untuk perubahan struktur ekonomi dan untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih efektif dan efisien. Pada tahap ketiga, yaitu pada masa lepas landas atau take off, pertumbuhan ekonomi ditunjang oleh kegiatan ekonomi masyarakat yang sudah aktif dengan investasi-investasi yang produktif secara terus-menerus. Namun juga muncul hambatan sosial dan politik dari masyarakat, sehingga pada masa ini banyak hambatan-hambatan kegiatan ekonomi. Pada tahap keempat, yaitu pada masa ekonomi dewasa atau the maturity, pada masa ini kegiatan ekonomi sudah mulai aktif dan juga sektor industri sudah mulai maju. Sektor industri menjadi penunjang pertumbuhan perekonomian karena sektor pertanian pada masa ini sudah hampir hilang. Tenaga kerja yang dipekerjakan pun sudah profesional. Jadi pada masa ini kegiatan ekonomi memang sangat aktif dan sudah berkembang dan maju. Pada tahap terakhir adalah pada masa konsumsi tinggi atau the high consumption. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi ditunjang oleh kegiatan sektor industri yang semakin maju dan produktif. Malah masyarakat lebih banyak melakukan konsumsi. Produktivitas mulai meningkat dan kegiatan masyarakat sudah menggunakan mesin-mesin yang canggih sehingga disebut konsumsi tinggi. Karena masyarakat lebih banyak melakukan konsumsi daripada melakukan produksi. Nah, itulah kegiatan yang disampaikan oleh Walt Whitman Rostow dalam 5 tahap sehingga bisa menunjang pertumbuhan ekonomi. Nah, kalian sudah paham kan tentang pertumbuhan ekonomi? Jadi, pertumbuhan ekonomi itu merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah faktor tanah dan kekayaan alam. Suatu negara bisa melakukan pembangunan apabila memiliki kondisi tanahnya yang baik dan juga subur, dan juga memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti hasil laut, hasil hutan, dan hasil pertanian. Namun hal ini juga harus ditunjang dengan sumber daya manusia dan modal yang memadai, karena percuma negara itu melimpah kekayaannya tapi tidak tahu cara memanfaatkannya. Faktor yang kedua adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu dalam suatu negara. Jumlah penduduk dalam suatu negara bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Apabila jumlah penduduk bertambah, maka akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja inilah yang akan menjadi penunjang kegiatan produksi. Dan angkatan kerja ini pun harus memiliki kualitas yang baik. Maka dari itu harus diberi pelatihan dan pendidikan sehingga menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan juga terampil. Faktor yang ketiga adalah kebiasaan dan sikap masyarakat. Suatu negara bisa melakukan pembangunan ekonomi juga melihat sikap dan kebiasaan masyarakatnya. Apakah masyarakatnya mau diajak berjuang dan berusaha bersama-sama untuk meningkatkan kegiatan perekonomian? Apabila masyarakatnya masyarakat yang malas bekerja, maka pembangunan ekonomi itu tidak akan terjadi, sebab pemerintah pun harus bisa bekerja sama dengan masyarakat sehingga bisa menciptakan pembangunan ekonomi yang diinginkan. Yang keempat adalah kepemilikan modal dan penguasaan teknologi. Modal itu penting untuk produktivitas, tapi juga harus dibarengi dengan pemanfaatan teknologi yang canggih sehingga kegiatan ekonomi bisa efektif dan efisien. Apabila kegiatan ekonomi efektif dan efisien, maka produktivitas akan meningkat dan barang dan jasa yang dihasilkan pun berkualitas. Faktor yang terakhir adalah sistem sosial dan politik. Pembangunan ekonomi suatu negara pun harus memperhatikan sistem sosial dan politik masyarakatnya. Masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang harus bisa mengarahkan dan mengajak masyarakat lainnya untuk melaksanakan kegiatan ekonomi secara bersama-sama, sehingga bisa terpenuhi kebutuhan atau kepentingan umum bersama-sama. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi bisa dilakukan dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Ada dalam jangka pendek, ada dalam jangka menengah, dan juga ada dalam jangka panjang. Ini tergantung pada
periode kepemimpinan masing-masing pemerintah atau masing-masing kepala negara. Sebab biasanya suatu negara melakukan pembangunan ekonomi disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintahnya. Adapun indikator pembangunan ekonomi atau hal-hal yang dipertimbangkan dalam pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Urbanisasi, yaitu perpindahan masyarakat dari desa ke kota. 2. Pendapatan per kapita, yaitu rata-rata pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. 3. Struktur ekonomi, yaitu sektor fokus masyarakat melakukan kegiatan perekonomian dari pertanian ataupun dari perindustrian. 4. Angka tabungan, yaitu sejumlah tabungan secara keseluruhan yang dimiliki oleh negara dalam menunjang kegiatan perekonomian sebagai modal untuk produktivitas. Yang kelima, indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup ini dilihat dari tingkat harapan hidup, angka kematian bayi, dan juga melek huruf masyarakat. Yang keenam, indeks pembangunan manusia yang dilihat dari angka kelahiran bayi, angka kematian bayi, tingkat harapan hidup masyarakat, dan juga daya beli masyarakat dan tingkat pendapatannya. Yang ketujuh, pendidikan dan kesehatan. Apakah pendidikan dan kesehatan ini sudah bisa dinikmati secara keseluruhan oleh masyarakat? Apakah pelayanannya baik atau tidak? 8. Tempat tinggal. Dilihat juga apakah masyarakat sudah memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman juga aman. 9. Kriminalitas. Di sini kriminalitas juga menjadi pertimbangan pembangunan ekonomi, sebab melihat aman atau tidak suatu negara tersebut dari tindak-tindak kriminal yang tidak diinginkan. 10. Akses media. Pembangunan ekonomi pun mempertimbangkan akses media, apakah semua informasi bisa sampai ke seluruh masyarakat suatu negara. Nah, itu adalah indikator pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi suatu negara juga menghadapi masalah-masalah tertentu khususnya di negara berkembang. Sebab pembangunan ekonomi di negara maju apabila menghadapi masalah, mereka bisa mengatasinya dengan baik karena mereka sudah memiliki kemampuan yang memadai. Adapun masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, yang pertama adalah ketergantungan sektor pertanian. Di negara berkembang, masyarakatnya masih berfokus pada hasil tani dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga ketika akan beralih sektor, pasti masyarakatnya akan kesulitan untuk beradaptasi. Yang kedua, produktivitas rendah. Negara berkembang memiliki produktivitas rendah sebab teknologi yang digunakan untuk melakukan produksi itu masih sederhana dan butuh biaya besar untuk melakukan teknologi yang lebih canggih. Yang ketiga, ketergantungan internasional. Negara berkembang itu sebagai pengikut negara maju. Jadi ketika negara berkembang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka mau tidak mau dia akan bergantung ke negara maju untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Contohnya adalah dengan kegiatan impor. Yang keempat, pasar dan informasi tak sempurna. Di negara berkembang, terkadang informasi yang ingin disampaikan itu kepada masyarakat tidak seluruhnya sampai, sebab di negara berkembang masih banyak daerah-daerah pelosok yang sulit untuk diakses, sehingga informasi pun tidak akan sampai ke sana. Yang kelima, tingginya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ini disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja dan kurangnya keahlian yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Jadi, tingkat pengangguran ini harus segera diatasi, dan ini kaitannya dengan masalah yang keenam, yaitu rendahnya tingkat kehidupan, karena kurangnya atau rendahnya pendapatan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu, pengangguran pasti kaitannya dengan kemiskinan. Yang ketujuh, tingginya pertambahan penduduk. Penduduk yang banyak akan menimbulkan angkatan kerja yang banyak. Angkatan kerja yang banyak ini pun harus diimbangi dengan kualitas yang baik.
Dengan sumber daya yang baik, dengan keahlian yang baik, maka angkatan kerja ini bisa menunjang kegiatan pembangunan ekonomi. Tapi apabila tidak memiliki keahlian yang baik, maka akan terjadilah pengangguran yang tadi. Nah, itu adalah masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Masalah pembangunan ekonomi yang sebelumnya dibahas akan dijawab dengan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan masyarakat supaya tidak terjadi lagi pengangguran yang banyak. Membuat perencanaan pembangunan. Ini adalah tugas pemerintah untuk menyusun strategi berencana pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga konsumsi masyarakat agar bisa terpenuhi. Meningkatkan tabungan dan investasi. Hal ini dimaksudkan agar negara punya tabungan untuk bisa melakukan kegiatan ekonomi, karena itu sebagai modal supaya kegiatan ekonomi bisa jadi lebih baik dan juga supaya negara tidak banyak berutang kepada negara lain. Yang keempat, mengembangkan kegiatan ekonomi. Bisa dengan mengajak masyarakat untuk melakukan pelatihan dan pendidikan sehingga masyarakat lebih terampil dan lebih mandiri, dan juga bisa mengembangkan kegiatan ekonomi ini dengan melakukan ekspor ke negara lain supaya pendapatan negara bisa bertambah. Menyediakan infrastruktur yang menunjang. Ini adalah hal yang sangat penting, sebab infrastruktur yang menunjang bisa meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara menjadi lebih baik, misalnya dengan perbaikan jalan, penyediaan fasilitas publik, ataupun hal-hal lain yang memang dibutuhkan dan penting untuk masyarakat. Nah, itu adalah kebijakan dan strategi secara umum yang biasanya dilakukan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, sekian materi kali ini tentang pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang mempelajarinya. Dan salam oikos nomos.